Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sahabat PMA dimanapun berada. Semoga hari ini tetap semangat buat belajar akuntansinya dan juga dalam keadaan sehat sehingga bisa fokus belajar akuntansi secara otodidak di rumah masing-masing. Oke, hari ini kita mau bahas materi tentang ilmu akuntansi syariah, yaitu bagaimana kerangka dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Jadi, ini yang akan kita bahas pada hari ini, dan nanti ada beberapa hal yang mau kita coba pahami terkait dengan materi tersebut. Oke, yang pertama, kita akan lihat dulu sebenarnya nanti kita itu mau apa saja yang mau kita pahami terkait dengan materi yang bertemakan rangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah tersebut. Ya, di sini nanti kita diharapkan itu ya bisa paham. Jadi bisa paham nih sebenarnya laporan keuangan syariah itu pengertiannya apa gitu ya kan. Kemudian siapa saja sih pengguna laporan keuangan syariah? Kemudian untuk apa sih tujuan dari laporan keuangan syariah tersebut? Kemudian juga kita mencoba memahami bagaimana karakteristik laporan keuangan syariah, kemudian mencoba memahami unsur-unsur dari laporan keuangan syariah, memahami pengakuan unsur laporan keuangan syariah, dan memahami bagaimana pengukuran dari unsur laporan keuangan syariah. Jadi ada 7 item atau 7 hal yang akan kita coba pahami satu persatu pada kesempatan kali ini, dan nanti diharapkan semua item ini bisa kita pahami secara keseluruhannya. Oke, baik, kita bahas yang pertama adalah kita kenalan dulu atau kita pahami dulu sebenarnya maksud dari laporan keuangan syariah itu apa? Apa sih definisi dari laporan keuangan syariah? Kan begitu. Jadi, kalau kita perhatikan, laporan keuangan syariah itu adalah di mana laporan yang akan mencerminkan seperti apa sih kinerja keuangan suatu entitas, ya, suatu entitas atau suatu perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ya, jadi nanti dia itu di laporan keuangan syariah itu nanti akan digambarkan, diinfokan, dicerminkan seperti apa kinerja keuangan suatu entitas yang mana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah gitu. Selain itu nanti laporan keuangan syariah juga disusun untuk memenuhi kebutuhan dari para pihak-pihak yang berkepentingan. Ya, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kebutuhan mereka terkait dengan informasi keuangan suatu entitas atau suatu perusahaan. Jadi, inilah definisi dari laporan keuangan syariah. Ya, yang pastinya laporan keuangan syariah itu nanti akan mencerminkan informasi terkait dengan kinerja keuangan suatu entitas. Karena ini adalah laporan keuangan syariah, berarti dia nanti dia sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian di mana nanti informasi yang kita sampaikan dalam bentuk laporan keuangan itu bisa digunakan atau bisa digunakan atau memenuhi kebutuhan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, kalau kita sudah paham terkait dengan pengertian laporan keuangan syariah, kemudian kita mencoba memahami siapa aja sih pengguna laporan keuangan syariah tersebut gitu ya kan. Kalau misalnya laporan keuangan umum, ya laporan keuangan umum yang non syariah itu kita sudah tahu pastinya siapa-siapa aja pihak-pihak yang membutuhkannya. Nah, sekarang kita juga coba memahami nih, kira-kira apakah sama pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan syariah itu dengan yang
yang laporan keuangan umum atau non syariah gitu ya. Jadi di sini kita coba lihat yang pertama itu ternyata yang membutuhkan atau yang menggunakan laporan keuangan syariah itu adalah investor. Ya, investor. Nah, ini investor ini menggunakan laporan keuangan syariah itu ya untuk apa? Untuk menilai seperti apa tingkat keuntungan atau resiko atau bagaimana kepatuhan syariah atas investasi yang mereka telah salurkan atau serahkan kepada perusahaan atau suatu entitas gitu. Jadi dari laporan keuangan syariah itu dia bisa melihat nih, oh ini tingkat keuntungannya untuk tahun ini sekian. Oh ternyata di tahun ini perusahaan ini mengalami resiko sekian, ada beberapa resiko misalnya. Terus kita bisa menilai laporan keuangan syariah itu, si investor itu bisa melihat, oh ternyata ini patuh atau tidak patuh dengan aturan syariah atau tidaknya, gitu ya. Jadi nanti salah satu penggunanya adalah investor pastinya. Orang-orang yang menginvestasikan dananya atau modalnya kepada suatu entitas atau perusahaan yang menggunakan sistem syariah. Yang kedua itu adalah pemilik dana card atau card fund owner. Nah, ini mereka adalah seseorang yang memiliki dana cards, ya, seseorang yang memiliki dana card dan mereka menggunakan laporan keuangan syariah itu ya untuk memastikan bahwa dana card yang mereka titipkan ya dikelola dengan aman, dikelola dengan transparan dan sesuai dengan akad. Jadi dia membutuhkan informasi laporan keuangan itu ya untuk memastikan bahwa dana card yang mereka titipkan itu benar-benar dikelola dengan secara aman, transparan dan sesuai dengan akad syariahnya. Itu ya yang kedua. Yang ketiga itu pemilik dana sirka temporer atau temporary sirka fund owner. Jadi ini mereka menggunakan laporan keuangan syariah itu untuk mengetahui bagaimana bagi hasilnya. Kemudian mereka untuk mengetahui seperti apa resikonya yang sedang terjadi. Kemudian untuk mengetahui seperti apa pula kinerja usaha yang dijalankan dengan dana yang mereka berikan gitu. Dengan dana mereka ya, pemilik dana sirka temporer ini kan dia menggunakan tadi laporan keuangan syariah itu yaitu untuk mengetahui bagaimana bagi hasilnya. Ya, berapa persentasenya mungkin kan, berapa besarannya gitu, berapa besaran bagi hasil yang akan diperoleh dari persentase akad yang sudah ditentukan pada awalnya. Nah, inilah fungsi yang mereka pengguna membutuhkan laporan keuangan syariah tersebut. Ada 3 ya, baru 3. Yang keempat yaitu pemilik dana titipan. Nah, pemilik dana titipan ini juga membutuhkan informasi laporan keuangan syariah ya untuk memastikan bahwa keamanan dana yang dititipkan itu dan tingkat kepercayaan pada lembaga syariah. Ya, jadi dia kan namanya juga pemilik dana titipan. Dia punya dana kemudian dititipkan. Ini biasanya kalau dia berkaitan dengan perbankan ya. Jadi ada seseorang punya dana, kemudian dititipkan dana tersebut kepada lembaga keuangan syariah misalnya. Dan dia melihat itu laporan keuangan syariahnya itu untuk memastikan bahwasanya keamanan dana yang dititipkannya itu dapat dipercayai. Ya, gitu ya. Tujuan dia menggunakan laporan keuangan syariah. Yang kelima itu adalah pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, kalau dia pembayar itu dia membutuhkan informasi laporan keuangan syariah itu untuk memastikan dana mereka disalurkan secara amanah, transparan, dan sesuai syariah. Karena di entitas yang berbasis syariah atau perusahaan yang berbasis syariah yang menggunakan sistem syariah itu punya laporan tambahan yaitu laporan zakat, infak, sedekah.
sumber dan penggunaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Jadi nanti kalau dia sebagai pembayar nih, dia pembayar zakat kah, infak kah, sedekah kah, atau wakaf kah, dia memerlukan informasi keuangan syariah, yaitu tadi untuk memastikan bahwasanya dana yang mereka salurkan atau titipkan kepada entitas tersebut benar-benar akan disalurkan secara amanah, kemudian akan diinfokan secara transparan, dan kemudian sesuai dengan prinsip atau aturan syariah. Nah, kalau bagi dia si penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf itu ya, dia membutuhkan informasi laporan keuangan syariah itu untuk memastikan haknya tercatat dan disalurkan dengan benar. Artinya itu kan nanti ada juga laporan penerimanya. Nah, dia sudah menerima misalnya, dan dia akan melihat di laporan keuangan, oh ternyata sudah tertulis tuh bahwa saya sudah menerima, dan tertulis di sana sesuai dengan jumlah yang dia terima. Nah, itu dia salah satu kenapa dia membutuhkan informasi atau menggunakan informasi laporan keuangan syariah. Nah, kemudian siapa lagi yang menggunakan laporan keuangan syariah? Yaitu pengawas syariah. Pengawas ini membutuhkan informasi laporan keuangan syariah ya otomatis untuk mengawasi bahwa seluruh aktivitas dan laporan keuangan yang mereka buat ya yang dibuat oleh suatu entitas atau perusahaan yang menggunakan sistem syariah itu memang sudah sesuai dan telah mematuhi prinsip-prinsip dari syariah. Jadi dia untuk memastikan nih dan mengawasi bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan di sana itu benar-benar telah mematuhi prinsip atau aturan-aturan dari syariah. Oke, kemudian yang ketujuh adalah karyawan, employee. Ya, apakah seorang karyawan membutuhkan laporan keuangan? Ya, membutuhkan. Seorang karyawan itu membutuhkan informasi laporan keuangan untuk mengetahui bagaimana kestabilan dan keberlanjutan perusahaan tersebut. Termasuk dia ingin melihat apakah perusahaan tersebut mampu membayar gaji dan kesejahteraannya. Nah, itu ya kenapa seorang karyawan membutuhkan atau menggunakan informasi laporan keuangan syariah yang ada di perusahaan dia gitu ya. Jadi dia untuk melihat nih, kalau misalnya dia lihat itu ternyata laporan keuangan di entitas syariah itu ternyata tidak stabil, ya kadang berapa tahun mengalami penurunan, kemudian kalaupun naik kecil gitu kan, itu artinya ada kekhawatiran bagi mereka terkait dengan keberlangsungan perusahaan tersebut, dan otomatis akan mengakibatkan kepada kesejahteraan mereka, termasuk terhadap gaji yang akan mereka terima. Ya, atau misalnya ternyata ini perusahaannya tidak bisa meningkatkan labanya lagi, pendapatannya lagi, maka kemungkinan besar akan mengakibatkan terjadinya kebangkrutan, dan ini akan menjadi kekhawatiran bagi seorang karyawan. Makanya dia membutuhkan informasi juga terkait dengan laporan keuangan perusahaan tersebut. Yang kedelapan adalah pemasok dan mitra usaha lainnya. Nah, pemasok dan mitra usaha lainnya juga membutuhkan informasi laporan keuangan syariah suatu entitas atau perusahaan. Untuk apa? Untuk menilai kemampuan perusahaan itu nantinya bisa membayar kewajibannya dan kelayakan berkolaborasi dalam jangka panjang. Jadi dia bisa menilai nih, dia akan melihat dulu laporan keuangan yang dimiliki oleh entitas syariah tersebut. Kalau ternyata dia lihat kinerja keuangannya itu bagus, ya ternyata dalam keadaan stabil, maka dia akan yakin bahwasanya untuk memberikan pinjaman kepada entitas tersebut. Tapi kalau ternyata nggak stabil, bahkan berapa tahun itu mengalami penurunan atau bahkan rugi, ini dia akan khawatir dan akan mungkin berpikir panjang untuk memberikan pinjaman. Dan bahkan dia akan berpikir juga untuk bisa berkolaborasi dalam jangka panjang. Mungkin kalaupun dia akan memberikan pinjaman, maka dia mungkin bisanya
melakukan kolaborasi dalam jangka pendek, tidak dalam jangka yang panjang. Nah, kemudian apalagi? Pemerintah. Pemerintah itu juga membutuhkan informasi laporan keuangan syariah pada entitas syariah. Untuk apa? Untuk keperluan pengawasan. Ya, untuk melihat kepatuhan syariahnya sudah sesuai atau belum, untuk melihat atau untuk menghitung perpajakannya nanti, kemudian melihat statistik ekonomi seperti apa, serta membuat regulasi tentang syariah. Ya, jadi itu adalah beberapa tujuan pemerintah menggunakan informasi laporan keuangan syariah dari entitas-entitas yang menggunakan sistem syariah. Kemudian masyarakat, society atau community. Masyarakat. Ya, masyarakat juga membutuhkan informasi laporan keuangan syariah untuk apa? Untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah itu memberikan manfaat sosial, etika, dan kontribusi ekonomi sesuai dengan prinsip keadilan. Termasuk misalnya ya, kita masyarakat nabung ke perbankan. Ya, sebagai masyarakat kita akan bakal lihat dulu tuh laporan keuangan satu perbankan tersebut. Ya, kita lihat ternyata dia kondisinya nih banknya stabil kinerja keuangannya. Maka kita sebagai masyarakat yang pengen menabung ke sana juga yakin untuk menabung ke sana gitu ya. Atau misalnya ya, kemudian misalnya lagi ya ketika lembaga-lembaga keuangan syariah ini dalam keadaan ya kondisinya baik gitu ya, ya otomatis ini juga akan membuat masyarakat juga jadi semakin semangat buat itu tadi melakukan kerjasamakah dengan entitas bersistem syariah tersebut atau melakukan kolaborasi-kolaborasi lainnya, ya kan? Nah, kemudian bagaimana tujuan laporan keuangan syariah itu? Tujuan laporan keuangan syariah itu sebenarnya sama saja dengan tujuan laporan keuangan umum atau yang non-syariah. Yang pertama itu ya pastinya menyediakan informasi seperti apa posisi keuangan, kinerja keuangan, dan bahkan arus kas entitas syariah. Itu ya tujuan laporan keuangan syariah. Yang kedua, menyediakan informasi kepatuhan entitas terhadap prinsip syariah. Mereka akan membuat itu informasi terkait dengan kepatuhan entitas terhadap prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, mereka akan menyediakan informasi untuk menilai atau membantu menilai tanggung jawab ya atau pihak manajemen, tanggung jawab pihak-pihak manajemen gitu. Jadi nanti dia buat itu dari laporan keuangan syariah itu tujuannya itu yang ketiga adalah itu menyediakan informasi untuk membantu menilai tanggung jawab dari manajemen. Kemudian memberikan informasi terkait apa? Pemenuhan kewajiban zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial lain yang dikelola oleh entitas syariah. Jadi dia bukan hanya sekedar menginfokan terkait dengan posisi keuangan, terkait dengan apa arus kas, laba rugi, perubahan ekuitas. Bukan hanya sekedar itu, tapi juga memberikan informasi terkait pemenuhan kewajiban zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial yang lainnya yang dikelola oleh entitas syariah. Kemudian tujuannya lagi adalah untuk mendukung pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan keagamaan para pemakai laporan keuangan. Tidak hanya pemilik modal, tapi juga pemangku kepentingan lain atau stakeholder. Ya, jadi ini dari laporan keuangan yang sudah diinformasikan secara publish, itu nanti akan digunakan sebagai pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Ya, tergantung siapa yang membutuhkan tersebut. Apakah pemerintah, apakah masyarakat, apakah itu pemilik modal, dan lain sebagainya. Jadi, itu adalah 5 tujuan dari laporan keuangan syariah. Kenapa harus dibuat gitu ya. Nah, kemudian bagaimana karakteristik laporan keuangan syariah tersebut? Karakteristiknya itu ya harus dapat dipahami. Jadi ketika kita ingin menyusun laporan keuangan syariah itu, dia karakteristiknya itu salah satunya harus dapat dipahami. Laporan keuangan yang
kita buat itu harus disajikan dengan bahasa, istilah, dan format yang jelas sehingga para pengguna itu apakah investor, mahasiswa, masyarakat itu bisa memahaminya tanpa harus jadi ahli dalam bidang akuntansi. Jadi bisa dikatakan orang awam mampu untuk memahami laporan keuangan yang sudah kita sajikan. Jadi makanya buatlah laporan keuangan itu yang memang dapat dipahami oleh siapapun itu dari berbagai kalangan, ya. Jadi dengan dapat dipahami itu, ya orang-orang yang membutuhkan laporan tersebut merasa terbantu gitu ya, tidak jadi susah menilai seperti apa kondisi keuangan suatu perusahaan tersebut. Yang kedua itu adalah relevan. Relevan itu artinya informasi dalam laporan keuangan yang kita sajikan, yang kita buat, yang kita susun itu harus bermanfaat untuk pengambil keputusan. Ya, dia itu memiliki manfaat yang sehingga nanti itu bisa diambil, yang bisa digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Jadi, data yang disajikan harus relevan, harus bermanfaat. Misalnya nih, data laba rugi pasti membantu bagi pemilik dana atau investor. Untuk apa? Untuk menilai apakah usahanya sehat dan layak kita teruskan atau tidak. Nah, jadi makanya harus diinformasikan di dalam laporan keuangan itu adalah data-data yang memang bermanfaat buat pihak-pihak yang membutuhkan, sehingga nanti mereka bisa menggunakan informasi tersebut dalam mengambil satu keputusan atau kebijakan, gitu ya. Kemudian karakteristik laporan keuangan syariah yang ketiga adalah keandalan. Artinya informasi yang kita sajikan, yang kita sediakan ya dalam laporan keuangan syariah tersebut harus benar, harus dinyatakan dengan jujur dan bisa dipercaya laporan keuangannya. Nah, artinya di sini tidak boleh adanya manipulasi angka. Ya, jadi ketika nanti diperiksa oleh audit, hasilnya itu konsisten dengan catatan yang sebenarnya. Artinya memang tidak terjadi di sana tidak terjadi kecurangan atau memanipulasi laporan keuangan, baik itu dalam penyusunannya, pencatatannya, bahkan perhitungannya, gitu ya. Jadi tidak ada yang disembunyikan atau dicurangi di dalamnya. Jadi laporan yang disajikan itu benar-benar dapat diandalkan, dapat dipercayai oleh siapapun gitu, karena disajikan dengan yang sebenar-benarnya. Kemudian dapat dibandingkan. Jadi ketika kita mau menyusun laporan keuangan syariah itu, karakteristik berikutnya adalah laporan keuangan itu sebaiknya disusun dengan standar yang sama. Ya, kenapa? Agar nanti bisa dibandingkan antara periode tahun ini dengan tahun lalu atau tahun yang akan datang. Nah, kemudian atau antar perusahaan, misalnya Bank Syariah A versus Bank Syariah B. Jadi kita harus buat laporan keuangan itu ya disesuaikan dengan standar. Nah, kalau tadi ini ada laporan keuangan syariah, maka susunlah sesuai dengan standar PSAK syariah. Bagaimana sih dalam penyusunan, pencatatan, pengukuran, dan pelaporan keuangan syariah itu menurut standar akuntansi syariah. Nah, kalau sudah disusun sesuai dengan standar, mau apapun itu jenis usaha kita, ya maksudnya kalau dia perbankan misalnya ya, itu bisa dibandingkan dengan sesama perbankan. Kan aturan penyusunan laporan keuangan untuk perbankan itu ada standarnya. Ya, perbankan syariah itu ada standarnya. Jadi kalau semua bank syariah itu menggunakan standar yang sama, maka nanti mereka bisa diperbandingkan laporan keuangan atau kondisi keuangan atau kinerja keuangan yang mereka miliki masing-masing. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan standar laporan keuangan yang sama, tidak berubah-ubah dalam arti kata tidak berbeda-beda, maka nanti kita bisa akan membandingkan hasil laporan keuangan yang tahun lalu dengan yang sekarang, atau nanti yang sekarang dengan yang akan datang, ya. Jadi bisa diperbandingkan ya.
Jadi kalau laporan keuangan syariah itu sudah bisa dapat digunakan dalam perbandingan, maka itu sudah termasuk laporan keuangan syariah yang bagus, yang baik, sesuai dengan karakteristiknya. Nah, kemudian penyajiannya wajar gitu. Maksudnya gimana? Penyajian wajar itu maksudnya laporan keuangan harus menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Ya, itu tadi. Jadi tidak ada yang dilebih-lebihkan atau tidak ada yang ditutupi. Jadi angka-angka yang dicerminkan dalam posisi keuangan, ya, ataupun laporan laba rugi, ataupun dalam aliran arus kas gitu ya, dan hasil usaha yang hasil usaha lainnya gitu, itu sesuai dengan realitas atau kejadian yang sesungguhnya. Tidak ada yang memang hal-hal yang tidak benar itu disajikan di sana, atau yang sengaja dibuat biar cantik, dipercantiklah angka-angkanya biar kelihatan bagus, sehingga nanti ketika mau melakukan peminjaman kepada pihak ketiga itu biar kelihatan cantik nih laporan keuangannya. Tidak boleh. Jadi harus disajikan secara wajar. Kalau memang kondisinya memang rugi, maka sampaikan dengan kata rugi. Kalau memang kondisinya dalam keadaan laba, maka sampaikanlah dalam kondisi laba. Angka-angka tersebut disajikan dengan yang serealitas mungkin. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi atau ada yang lebih-lebihkan atau bahkan dikurang-kurangi. Oke, kemudian kita lihat unsur-unsur laporan keuangan syariah. Jadi di dalam laporan keuangan syariah itu ya ada beberapa unsur-unsur yang akan kita temui atau yang kita dapatkan atau kita dapati gitu ya. Nah, yang pertama itu unsurnya adalah aset. Nah, aset itu artinya adalah segala sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh suatu entitas ya atau perusahaan yang mana itu berasal dari transaksi masa lalu dan nanti memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Unsur ini terletaknya di laporan posisi keuangan. Jadi aset itu akan kita temui dia pada laporan posisi keuangan atau neraca. Dan dia itu di neraca posisinya berada di sisi aktiva. Ya, kalau dia berbentuk ya bersebelahan berarti dia sebelah kiri. Kalau dia dalam berbentuk laporan neracanya itu dari atas ke bawah berarti dia aktivanya berada di atas gitu ya. Nah, itu dia unsur yang pertama, yaitu unsur aset. Nah, yang kedua adalah unsur liabilitas. Liabilitas itu adalah kewajiban saat ini yang timbul dari transaksi masa lalu. Penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya yang ada di perusahaan. Jadi artinya kewajibannya saat ini yang harus kita bayar yang akan timbul dari transaksi yang sudah terjadi atau di masa lalu gitu ya. Dan nanti penyelesaiannya itu akan mengakibatkan ya arus uang adanya pengurangan atau pengeluaran uang kas dari entitas perusahaan gitu. Dari satu entitas atau suatu perusahaan. Liabilitas itu letaknya berada di laporan posisi keuangan juga. Dia berada di sisi kewajiban yaitu sebelah kanan di atas ekuitas gitu ya. Jadi itu unsur yang kedua. Unsur yang ketiga itu adalah ekuitas. Ekuitas itu adalah hak residual ya. Hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas. Jadi tadi kita punya aset dikurangi dengan liabilitas, maka itu selisihnya adalah merupakan dinyatakan sebagai hak residual. Ya, itulah ekuitas yang kita miliki. Ya, laporan ini berada di posisi keuangan atau neraca setelah liabilitas. Unsurnya ini ya itu tadi setelah liabilitas ya posisinya. Nah, kemudian pendapatan itu, unsur pendapatan itu artinya kenaikan manfaat ekonomi selama periode berjalan yang meningkatkan ekuitas kita. Jadi kalau ketika ada pendapatan, maka itu akan mengakibatkan ekuitas kita bertambah. Nah, dan ini bukan dari kontribusi pemilik.
Ya, ini bukan dari kontribusi pemilik. Kalau kontribusi dari pemilik itu kan modal ya. Kalau ada yang masukin modal itu tambahan modal namanya. Tapi ini dia diperoleh atas dasar ya mungkin hasil penjualan, hasil jasa yang diberikan, yang ditawarkan gitu ya. Itu dinamakan dari pendapatan ini. Dan ini berada di laporan laba rugi. Ya, di laporan laba rugi letaknya. Kemudian ini bisa dalam bentuk kalau kita di syariah, entitas syariah itu bisa seperti katakan pendapatan murabahah, pendapatan ijarah ya, bagi hasil gitu. Itu dia. Nah, kemudian ada unsur beban. Unsur beban ini justru dia akan mengakibatkan penurunan manfaat ekonomi selama periode berjalan yang mengurangi ekuitas. Kalau tadi pendapatan bisa meningkatkan ekuitas, sedangkan itu beban bisa mengakibatkan mengurangi ekuitas suatu entitas atau suatu perusahaan. Bukan juga karena distribusi kepada pemilik, ya bukan karena mengakibatkan dari kita membagikan kepada kepada pemilik gitu ya, hak mereka bukan, tapi dia ini berasal dari kegiatan ya operasional perusahaan tersebut gitu ya, yang mengakibatkan nanti akan mengurangi uh, ekuitas yang dimiliki oleh satu entitas. Posisinya juga berada di laporan laba rugi, dan ini misalnya beban bagi hasil, beban operasional, beban zakat, infak, dan sedekah, ya seperti itu contohnya. Letaknya di laporan laba rugi. Nah, kemudian unsur berikutnya adalah investasi terikat, ya, atau juga dikenal dengan nama mudharabah muqayyadah gitu ya. Nah, ini apa? Unsur ini adalah dana dari pemilik eh, dana yang dari pemilik dana gitu ya. Maksudnya ada seseorang yang memiliki dana, dan inilah dana ini disebut namanya investasi terikat, yang mana penggunaannya itu dibatasi sesuai dengan instruksi pemberi dana. Ya, jadi harus atas instruksi pemberi dana dulu baru bisa digunakan gitu. Unsur ini terdapat pada posisi laporan posisi keuangan, dan namanya itu adalah dana sirkah temporer dengan pembatasan tertentu. Jadi ada beberapa jenis gitu ya. Jadi ada dana sirkah, namanya dana sirkah temporer dengan pembatasan tertentu gitu. Nah, ini posisinya di laporan posisi keuangan. Kalau tadi ada investasi terikat, kemudian ada unsur investasi tidak terikat atau disebut mudharabah mutlaqah. Nah, ini apalagi? Ini adalah dana yang mana dikelola oleh satu manajer investasi dan dilakukan tanpa batasan tertentu dari pemilik dana. Jadi tidak ada batasan dari pemilik dana. Ini harus begini, harus begitu, tidak ada. Jadi ini bebas dikelola oleh manajer investasi. Kemudian unsur ini terletak di laporan perubahan dana sirkah temporer ya, karena dikelola tanpa batasan. Jadi dia letaknya nanti itu ada di laporan perubahan dana sirkah temporer namanya. Kalau di laporan keuangan entitas perusahaan umum ini nggak ada laporan ini. Tapi kalau di laporan keuangan entitas yang berbasis atau bersistem syariah ini akan kita temukan nantinya. Oke. Nah, kemudian ada unsur zakat, infak, sedekah atau juga disingkat dengan JIS. Dana ini adalah dana sosial syariah yang dihimpun dan disalurkan ya sesuai dengan prinsip syariah. Nah, biasanya ini kita temukan ini unsur tersebut di laporan sumber dan penggunaan dana JIS. Jadi kalau dia di entitas atau perusahaan bersistem syariah, nanti mereka juga akan membuat laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Jadi nanti yang namanya unsur zakat, infak, sedekah itu akan kita buatkan atau letakkan atau catatkan di laporan tersebut. Nah, kemudian apalagi ada unsur cards. Nah, card ini adalah pinjaman kebajikan tanpa imbalan yang wajib dikembalikan. Unsur ini di mana letaknya? Letaknya itu di laporan sumber dan penggunaan dana card. Jadi, nanti ada entitas yang menggunakan sistem syariah itu
menyediakan laporan sumber dan penggunaan dana kad ini. Kalau mereka memang menawarkan jenis seperti ini ya, pinjaman kebajikan tanpa imbalan yang wajib dikembalikan. Jadi dikasih pinjaman, tapi nanti ketika dikembalikan tidak ada imbalan yang kita dapat. Ya, artinya memang betul-betul sebagai bentuk penolong lah, dalam bentuk menolong gitu ya, tidak ada mengambil imbalan dari apa yang sudah kita berikan kepada si peminjam. Kemudian ada unsur dana kebajikan. Dana kebajikan ini dana sosial lainnya ya, sosial lain yang dikelola untuk kepentingan umat sesuai syariah. Dan ini terdapat di unsur di laporan sumber dana penggunaan dana kebajikan. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Ya, mungkin ada hibah-hibah, ada wakaf-wakaf gitu ya, dari orang-orang tertentu melalui entitas lembaga keuangan syariah gitu ya. Nanti mereka harus buat tuh laporannya. Laporan sumber dananya dari mana dan digunakan dana tersebut untuk apa saja. Jadi harus dibuat laporannya sehingga nanti orang-orang yang memerlukan informasi tersebut bisa tahu dengan jelas gitu ya, karena sudah dilakukan secara transparan. Oke, kemudian bagaimana pengakuan unsur laporan keuangan syariah? Jadi pengakuan unsur laporan keuangan syariah itu ya, contohnya aset nih. Aset itu diakui saat entitas sah memiliki barang atau jasa sesuai syariah. Jadi kalau suatu perusahaan itu sudah sah memiliki aset itu baru diakui. Misalnya beli kendaraan, sudah sah menjadi miliknya, barulah kita akui sebagai kita punya gitu, baru kita akui gitu. Tapi kalau misalnya belum sah menjadi milik kita, itu nggak boleh kita akui. Ya, tidak boleh diakui dalam pencatatan atau pelaporan keuangan kita. Nah, liabilitas itu artinya kita akui dia saat entitas punya kewajiban syariah, misalnya utang dagang. Jadi ketika kita memiliki kewajiban kepada seseorang, pihak ketiga dan sebagainya, apakah bentuk utang dagang gitu atau utang lainnya, itu baru kita akui. Kalau memang terjadi di dalam entitas tersebut. Kalau tidak terjadi, tidak perlu diakui, tidak akan ada dan tidak perlu melakukan pencatatan juga. Pendapatan ini diakui saat ada tambahan manfaat ekonomi yang halal sesuai akad. Jadi kita akan mengakui pendapatan itu kalau dia memang yang halal, kemudian sudah sesuai dengan aturan atau prinsip dari akad tersebut. Kalau sudah sesuai dan halal, dia apakah halal dalam proses atau lain sebagainya, itu maka baru kita dapat akui sebagai pendapatan. Oke, kemudian pengukuran. Ada beberapa pengukuran unsur laporan keuangan syariah. Yang pertama itu adalah biaya historis. Biaya historis itu maksudnya gimana? Maksudnya gini, jika dicatat sesuai harga saat membeli. Biaya historis itu adalah kita mencatat ya sesuai dengan harga saat kita beli. Misalnya beli persediaan 10 juta, maka kita catatnya 10 juta. Itu artinya biaya historis, karena berapa harga yang kita beli itulah yang kita catat. Itulah namanya biaya historis. Oke. Nah, biaya kini itu nilai aset kalau dibeli atau dibayar sekarang. Contoh, harga emas hari ini bisa berbeda dari harga saat dulu dibeli. Jadi nanti kita akan mengakui berapa harga emas yang sekarang itu gitu. Itu yang kita akan akui, bukan nanti yang sudah berlalu. Enggak. Itu dia pengukurannya. Kita akan menilainya sesuai dengan harga nilai yang sekarang. Walaupun mungkin katakan harga emas kita beli pada tahun lalu itu harganya 1 gram misalnya 1,2 misalnya 1.200.000 gitu ya. Nah, kemudian kita hitung di sekarang itu ternyata dia karena lagi naik nih harga emas, jadi bisa jadi itu jadinya 2 juta gitu ya. Jadi maka kita akan mengakui nilai ya itu yang nilai aset yang sekarang gitu. Nah, yang di saat sekarang gitu sesuai dengan nilai pasarnya gitu ya. Nah, nilai realisasi atau penyelesaian. Ini maksudnya jumlah uang yang bisa diterima kalau aset dijual.
jumlah uang yang bisa diterima kalau aset dijual atau yang harus dibayar kalau utang dilunasi. Itu berarti namanya nilai realisasi atau nilai penyelesaian. Jadi jumlah uang yang bisa diterima kalau aset dijual. Kalau sudah aset dijual, berapa sih uang yang bisa kita terima, gitu ya? Atau yang ketika kita mau bayar utang nih, mau lunasi utang, berapa sih yang harus kita bayar? Nilainya, gitu kan? Nilai realisasi lah namanya gitu. Nah, oke. Kemudian nilai sekarang. Nilai sekarang ini maksudnya nilai sekarang dari uang yang akan diterima atau dibayar di masa depan dengan perhitungan diskonto. Contohnya cicilan pembiayaan jangka panjang. Jadi dia itu dinilai, nilai sekarang itu dari dinilai itu dari uang yang akan diterima atau dibayar di masa depan. Jadi nilainya yang akan kita terima nanti di masa depan, tapi kita sudah ngitungnya itu di sekarang. Jadi nanti ketika kita melakukan cicil pembiayaan itu dalam jangka panjang itu kita udah tahu berapa sih yang mau kita bayar setiap, misal apakah bulanan, triwulan, semesteran atau bahkan tahunan. Sudah dihitung sekarang, tapi nanti diterapkan untuk di masa depan gitu. Itu namanya nilai sekarang ya. Oke, baik adik-adik sahabat BMA dimanapun berada ya, itulah tadi beberapa hal ya, 7 hal yang kita tadinya sudah mencoba untuk memahami terkait dengan materi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Mulai dari mengenali apa itu laporan keuangan syariah, kemudian kita memahami bagaimana ya tadi itu tujuan dari laporan keuangan syariah. Kita juga tadi mencoba memahami bagaimana karakteristik dari laporan keuangan syariah. Kita juga tadinya mencoba memahami bagaimana sih unsur-unsur laporan keuangan syariah tersebut. Kemudian bahkan kita juga sudah mencoba ya memahami bagaimana pengakuan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ada di laporan keuangan syariah gitu ya, dan bahkan sampai bagaimana kita melakukan pengukuran dari unsur laporan keuangan syariah. Nah, jadi saya rasa ini sudah cukup jelas sekali terkait dengan materi tersebut, dan bahkan saya yakin ini kalau kita mau aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita mau menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan sistem syariah, ini sudah bisa dipahami, bisa dipraktekin secara langsung. Karena apa? Karena sudah kita coba secara step by step itu kita kita sudah bahas ya secara jelas gitu. Jadi nanti ketika adik-adik sahabat BMA itu melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sistem syariah kepada siapapun atau dimanapun ya, itu sudah bisa paham dalam penerapannya. Oke, baik adik-adik sahabat BMA dimanapun berada, demikianlah penjelasan materi kita saat ini, dan sampai ketemu lagi di kesempatan lainnya dengan pembahasan materi berikutnya ya. Dan jangan lupa tetap semangat belajarnya di rumah, dan juga jangan lupa untuk tetap jaga kesehatannya. Oke, kita tutup dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.